Kita siapkan puji. Umat berdiri, kita siapkan puji syukur 324. Setelah Tuhan dibaptis, langit terbuka dan seperti burung merpati, Roh Allah turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara Bapa, "Inilah putraku terkasih, aku berkenan kepadanya." Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi semua. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan.
Pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini mengakhiri lingkaran Natal dalam kalender liturgi. Dan kita semua mau bersama-sama merenungkan akan pembaptisan kita masing-masing, akan arti sebuah pembaptisan, bahwa dengan pembaptisan kita semua menjadi anak-anak Allah. Menjadi pertanyaan untuk kita, kalau torang bilang torang anak-anak Allah, apakah sikap kita, pikiran kita, dan perkataan kita memang menunjukkan kita adalah anak-anak Allah? Mengawali Pentekaristi kita pada pagi hari ini, marilah kita tunduk seketika di hadapan Tuhan, menyadari akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 351. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita memuji Allah dalam nada kemuliaan.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika Kristus dibaptis di sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami, anak-anak angkatmu, yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayanganmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk dan mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pula mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhanmu, telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, dan untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas angin. Suara
dan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang,
Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat? Jasmani sehat? Jasmani sehat. Nyanda asam urat toh? Kita pikir ada asam urat. Kong pelang datang masuk gereja. Tadi semua setengah 10 masih ada yang datang. Ya, jasmani sehat, rohani sehat. Sehat rohani. Nyanda galau-galau, nyanda. Umat GPI di GPI sehat-sehat semua tuh, jasmani rohani nyanda galau-galau lah. Selamat pesta pembaptisan Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Injil memperlihatkan apa? Yesus datang kepada Yohanes dengan rendah hati, dibaptis di sungai Yordan. Padahal kalau mau pikir-pikir, Tuhan Yesus itu tidak punya dosa. Mar dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Namun Yesus memilih berdiri di antara manusia berdosa. Luar biasa Tuhan. Dari peristiwa ini kita melihat wajah Allah yang tidak jaga jarak, tetapi justru mendekat dan berjalan bersama dengan manusia. Ketika manusia lemah, Allah tidak menjauh, Ia datang membawa harapan. Itu artinya apa? Tuhan yang tidak pernah jauh dari torang, ya. Tetapi torang seringkali orang yang jauh dari Tuhan. Ya. Tuhan ada terus. Contoh, bangun pagi coba nafas. Tuhan ada. Mar orang seringkali bangun pagi bukan cari Tuhan, ya. Bukan cari Alkitab. Tuh tangan baba gini cari Alkitab. Mar seringkali mana tapi HP. Tuh, sederhana. Pagi-pagi Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan, boleh lihat suami, boleh lihat istri, boleh lihat anak-anak. Tapi seringkali pagi-pagi orang yang tidak cari Tuhan, orang cari PHP, bukan kasih salam pas suami, good morning, tapi bilang good morning di media sosial, good morning all, sadis. Bahasa Inggris gitu, dan lain sebagainya. Kagak orang pakai bahasa lain lagi, apa? Bahasa Itali misalnya, buongiorno a tutti. Jago sekali memang. Luar biasa Mar. Seringkali orang tidak sadar bahwa Tuhan yang datang, Tuhan begitu dekat, tapi seringkali orang yang berjauh dari Tuhan. Saat Yesus keluar dari air, langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya. Sabda ini bukan hanya tentang Yesus, tetapi juga tentang torang semua. Melalui pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita hidup bukan untuk membuktikan diri, tapi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Dalam gereja Katolik, baptisan bukan sekedar upacara atau tradisi,
Baptisan itu adalah awal hidup baru. Dengan dibaptis, dosa asal dihapus, kita dipersatukan dengan Kristus dan menjadi anggota gereja. Sejak saat itu hidup kita memiliki arah dan tujuan hidup bagi Tuhan dan sesama. Ya, sobaptis semua. Ya, orang sobaptis itu artinya orang semua itu anak-anak Allah. Ya. Oleh karena itu untuk anak-anak yang mau dibaptis, seringkali orang tunggu tanggal cantik. Ya, pastor kita kok mau baptis tapi anak itu nanti tunggu tanggal cantik. Ya, tanggal 26 bulan 26 tahun 2026 kalau ada itu tak mau baptis tapi anak. Kapan dah lahir? 3 tahun lalu pastor. Ya, nanti baptis cari tanggal cantik dulu. Atau mau tunggu DP mama dan papa ulang tahun perkawinan. Toh, ada yang begitu. Ya, tetapi dalam gereja sebenarnya ketika orang dibaptis itu ia menjadi anak Allah. Ya, dosanya diampuni, menjadi anggota gereja. Jangan tunggu tanggal cantik baru mulai dibaptis. Ya, jangan. Kalau dalam hukum gereja dikatakan beberapa minggu sesudah anak itu dilahirkan atau 7-8 hari sesudah dia dilahirkan langsung dibaptis. Jangan tunggu-tunggu tanggal cantik. Kalau tuh anak mati, siapa tuh mau tanggung? Ya, karena apa? Kalau pikir-pikir, kalau anak mati sebelum dibaptis berarti dia belum anggota gereja. Dia belum dapat dikatakan tanda kutip. Ya, anak-anak Allah. Kong kalau dia mati, siapa mau tanggung? Orang tua, tak bukan toh? Tapi kita semua diajak untuk melihat itu hal penting. Jangan tunggu tanggal cantik, jangan tunggu pastor kita kuat belum ada doi mau bikin acara pembaptisan anak. Tidak dikatakan dalam kitab suci, tidak dikatakan dalam hukum gereja kalau mau baptis mesti bikin acara. Datang ke gereja, baptis anggota umat Allah, selesai. Ya, orang semua diajak untuk merenungkan itu karena zaman sekarang ya banyak yang tunggu tanggal cantik. Ya, baru-baru saya membaptis 9 orang anak. Saya tanya, ini umur berapa? 6 bulan pastor. Ini 3 tahun. Ini 1 tahun. Siapa baru mau baptis? Ada tunggu kuat. DP mama dan papa ulang tahun perkawinan. Ya, bukan main. Orang tua terlalu egois kalau begitu. Tolong diajak untuk merenungkan tentang pentingnya pembaptisan. Jangan tunggu-tunggu. Injil hari ini juga kita diajak untuk merefleksi. Kita sudah dibaptis, ya. Tetapi seringkali kita belum hidup sebagai anak-anak yang dibaptis. Ketika dibaptis, orang jadi anak Allah. Apakah orang hidup juga sudah menunjukkan kita anak-anak Allah? Ya. Apakah kita sudah bisa mengampuni? Ya, itu penting. Anak-anak Allah itu bisa untuk mengampuni. Apakah orang sudah bisa mengampuni? Kage dalam keluarga belum bisa mengampuni, belum bisa mengampuni istri, belum bisa mengampuni suami. Di wilayah rohani, kage selalu marah satu dengan yang lain. Kalau tuh ibu itu atau tuh bapak itu yang pimpin ibadah, jangan harap kita mau datang. Tuh. Atau kalau jangan-jangan kurang jalia, pastor siapa yang misa? Oh, tanya mau misa. Tuh. Atau juga dalam komunitas suster-suster misalnya, kita jauh dari itu suster sana, ya kita bersatu pendapat dengan suster sana, akhirnya kita tidak bisa hidup dalam satu komunitas yang baik. Ya. Kita mudah tersinggung, cepat menghakimi orang lain, sulit mengampuni. Kita rajin beribadat, tapi belum selalu menghadirkan damai dalam kehidupan kita. Masuk gereja terus duduk paling muka, bukan mau bilang para suster, tapi susah sekali membawa damai bagi orang lain. Masuk gereja dengan ada masih dendam, keluar gereja juga masih ada dendam dalam hati. Percuma. Mari kita menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang telah dibaptis. Pembaptisan juga berarti perutusan.
Kita diutus untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan di dunia, dalam keluarga, dalam wilayah rohani, pekerjaan, lingkungan. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang jujur, orang-orang yang membawa kasih, tidak menfitnah ataupun menjatuhkan orang lain. Orang lain mengenal Tuhan bukan dari kata-kata kita, tetapi dari cara kita memperlakukan sesama manusia. Kita semua diajak untuk merenungkan ini. Tuhan juga meneguhkan kita hari ini dengan menegaskan, engkau adalah anakku yang kukasihi. Maka hiduplah sebagai anak yang tahu dirinya dikasihi dengan rendah hati, iman yang setia, dan kasih yang nyata. Marilah pada pesta pembaptisan Tuhan ini kita berdoa sama-sama, semoga kita boleh menjadi anak-anak Allah yang baik. Nyandak cuma di bibir, tapi juga dalam tindakan nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan berdoa-doa. Aku percaya. Aku percaya dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sejak akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Marilah berdoa bagi semua umat Kristen. Semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat selalu mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa. Semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda Allah, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para penderita. Semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita semua. Semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup kami. Kita mohon, kabulkanlah
Marilah dalam kesempatan ini kita berdoa untuk intensi-intensi kita bersama dengan keluarga Mamahit Rambitan, mengucap syukur atas rahmat hari ulang tahun dari ibu keluarga yang ke-45 pada hari ini 11 Januari 2025. Mohon doa dan berkat dalam menjalankan hidup di umur yang baru ini. Semoga rahmat dan berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan ibu yang terkasih. Kita mohon. Kita berdoa juga untuk penyelenggara liturgi misa pada pagi hari ini dari Sekami Paroki. Semoga berkat Tuhan menyertai pelayanan, memberkati seluruh Sekami dalam segala karya-karya, dalam pelayanan-pelayanan. Semoga rahmat Tuhan terus menyertai pelayanan. Semoga Tuhan terus menyertai pelayanan para adik-adik Sekami dan para pembinanya. Kita mohon. Kita hening sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan doa-doa kita. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putramu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan ini dalam liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Puji syukur 382. (380) Sadia trovi
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu yang terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada peristiwa agung di sungai Yordan, kami percaya akan suara-Mu dari surga, bahwa sabda-Mu hidup di antara kami. Kami mengakui bahwa Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi hamba-Mu yang setia dan diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin. Maka bersama seluruh laskar surgawi kami selalu melurkan Dikau di dunia, dan tak henti-hentinya memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere.
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostri, et ne nos in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui auditi, et a peccatosimus sempe liberi, et ab omni perturbationes securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Puji syukur 413. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Il corpo di Cristo mi costruisca per la vita eterna.
Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Puji syukur 540. Ajaib Tuhanku, sungguh dahsyat kuasa-Nya. Aku ditebus dengan darah kudus-Nya. Patut aku lakukan mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan takkan mengakhiri. Yesus Tuhanku, penebus penolongku, ajaib Tuhan terus selamatku. Bagaimana akan ku balas kasih-Nya? Aku diberi hidup yang penuh hati, karena jadi saksinya dan utusannya, mengatakan Injil-Nya pada sesama. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan takkan mengakhiri. Yesus Tuhanku, penebus penolongku, ajaib Tuhan juru selamatku. Dalam nama-Nya ku telah diangkatnya, agar hidupku kudus dan tak tercela. Dan di dalam kasih-Nya yang tak terkira, aku menjadi hanya anak Bapa-Nya. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan takkan mengakhiri. Yesus Tuhanku, penebus penolongku, ajaib Tuhan sungguh selamatku. Puji syukur 422. Yesus Tuhanku sang Mesias yang dinantikan umat Allah, datanglah kini pada kami dan tinggallah di tengah kami. Yesus Tuhanku sang pengasih, kami bersujud
Lihatlah dia yang dikatakan Yohanes, aku telah melihat dia, dan aku memberi kesaksian bahwa dia inilah Putra Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Beberapa penyampaian. Yang pertama, disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terkasih Pastor Maksi Manewus yang sudah mempersembahkan misa di siang hari ini. Semoga berkat dan damai Tuhan senantiasa melimpah dalam menjalankan tugas dan pelayanan Bapak Pastor setiap hari. Juga diucapkan terima kasih kepada para misdinar, lektor, pemazmur, kantores, organis, petugas tata laksana, dan penyelenggara misa pada hari ini dari kami paroki. Sekali lagi diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan berikut untuk informasi misa minggu depan dapat dilihat di Warta Paroki, serta informasi keuangan juga dapat dilihat di Warta Paroki. Demikian penyampaian. Atas perhatian ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Ya, terima kasih untuk informasi pengumumannya. Terima kasih kepada seluruh umat yang sudah bersama-sama dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Ya. Di akhir perayaan itu biasanya saya menyampaikan satu dua hal yang dianggap penting bagi umat seluruhnya. Ya. Oleh karena itu saya mau menyampaikan satu dua hal penting. Penting penting saya rasa sampai kapanpun. Kalau ada perubahan tentunya baru akan mungkin tidak penting, tapi saya rasa ini hal yang penting untuk kita pahami bersama. Yaitu saya mau menyampaikan kepada kita semua tentang pandangan gereja sehubungan dengan perkawinan dalam gereja Katolik. Nyandak TGP tapi suara lewat ini karena kita rasa TGP sekali. Ya, mungkin ini lebih jelas. Ya, tentang pandangan gereja tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Ada begitu banyak pandangan dari sudut pandang teologi, filsafat, dan lain sebagainya. Tapi saya mau meninjau dari sudut pandang Kitab Hukum Kanonik 1983 atau dinamakan dengan Hukum Gereja Katolik. Yang pertama, perkawinan gereja itu adalah perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya, nyanda ada laki-laki dengan laki-laki, nyanda ada perempuan dengan perempuan. Titik. Paus Leo ke-14, seorang ahli hukum gereja, dia menegaskan tentang perkawinan atau juga menegaskan tentang keluarga. Il matrimonio, la familia e l'unione tra l'uomo e la donna. Artinya, perkawinan itu adalah persatuan laki-laki dan perempuan. Nyanda ada laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu satu hal penting. Yang kedua, sehubungan dengan halangan-halangan dalam konteks perkawinan gereja,
ada beberapa halangan yang tidak bisa didispensasi oleh siapapun, bahkan oleh uskup diosesan, yang sering kali terjadi, yaitu ikatan perkawinan sebelumnya. Artinya seseorang tidak bisa menikah kalau pernah menikah dan tidak diputuskan dari tribunal gereja Katolik. So pernah kawin berarti tidak bisa menikah secara gereja Katolik sebelum ada putusan resmi pembatalan perkawinan dalam gereja Katolik. Pertanyaan umum yang sering kali terjadi, pastor, dia ada kawin di sebelah. Kalau kawin di sebelah, kemudian dua orang yang dibaptis, dari sudut pandang gereja Katolik itu berarti perkawinan yang sah. Itu artinya so di sebelah pindah, so di kawin di sebelah kong pindah Katolik, kong mau kawin langsung tidak bisa karena masih ada ikatan perkawinan sebelumnya. Biar dah kawin di sebelah. Pastor, so ada cerai sipil. Perceraian sipil tidak pernah membatalkan sakramen perkawinan gereja Katolik. Jadi itu artinya apa? Tetap harus diurus di tribunal gereja Katolik. Nah, ya pastor, so sadia semua, catering so ada, semua so ada. Biar so ada semua. Kalau berhubungan dengan ikatan perkawinan sebelumnya tidak bisa didispensasi. Nanti mumpi Pak Uskup dengan Uskup nih boleh kasih izin. Jadi ini karena ini sangat sering kali terjadi. Jadi hal penting kita bilang tadi, penting sekali ini sebagai katekesi kepada umat supaya orang tahu, ya. Itu bukan berarti ya tidak bisa diselesaikan, tapi tolong diselesaikan dahulu baru boleh mau kawin. Baru boleh mau kawin ulang, ya. Itu penting dan itu menjadi fenomena yang terjadi. Ya, menjadi fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat. Dan pastor paroki juga jangan pura-pura tahu soal itu. Itu sama sekali tidak bisa didispensasi. Kemudian tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa dispensasi, yaitu keluarga, kakak adik. Kakak adik ini boleh mau kawin. Ya, ada beberapa yang bisa didispensasi kalau dapat dispensasi, yaitu tentang sepupu tingkat kedua. Sepupu tingkat kedua tidak ada dispensasi. Sepupu tingkat pertama ada, keponakan ada. Mar tidak diterima dalam budaya. Jadi tidak bisa. Kemudian yang tidak bisa didispensasi adalah impotensi. Impotensi tidak bisa didispensasi. Konsep impotensi dalam gereja dan dalam medis mungkin saya tidak tahu sama atau tidak. Kalau dalam konteks gereja adalah itu berarti sama sekali tidak bisa. So tes terus pastor, tes terus marahnya tidak jadi. Itu tidak impotensi dalam gereja Katolik. So tes terus hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-365 marahnya tidak jadi. Itu bukan impotensi. Impotensi dalam gereja Katolik memang sama sekali nimbole backing apa-apa. Mau cara bagaimana nyandak mau jadi. So itu yang dimaksud dengan impotensi dalam gereja Katolik. Kiranya itu penting ya untuk kita renungkan dan kita katekesekan kepada orang lain, kepada umat, supaya orang tahu tentang arti, tentang iman kita, tentang aturan hukum yang ada di dalam gereja Katolik. Itu artinya yang belum beres mohon dibereskan, mohon diurus perlahan-lahan. Bukan datang ke tribunal, pastor kita sudah tentukan tanggal kawin bulan depan. Paling kita langsung bilang jangan harap memutus pada waktu itu. Jangan datang tentukan tanggal, kau bilang pastor minta maaf kita tidak.
itu tidak bisa diurus. Ada banyak yang dengan sabar dan ada banyak yang menerima dengan lapang dada. Itu mungkin katekesa sederhana, boleh menjadi hal yang penting, boleh orang refleksikan bersama dan menambah iman dan pengetahuan kita akan gereja Katolik. Itu saja ya. Terima kasih untuk kita semua, untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 653. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih, Ibu.